Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Windu dari kelas A, jurusan Ilmu Hukum Pemasyarakatan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Izinkan saya membawakan materi pada hari ini, yaitu materi tentang pendekatan sosiologi politik dalam rekrutmen politik. Pendekatan sosiologi politik dalam rekrutmen politik menekankan peran-peran faktor sosial dalam proses pemilihan, pengangkatan, ataupun perekrutan individu ke posisi politik atau jabatan politik. Pendekatan sosiologi politik. Pendekatan ini mengkaji bagaimana struktur sosial, hubungan kekuasaan, dan dinamika masyarakat mempengaruhi siapa yang direkrut dalam sistem politik. Definisi rekrutmen politik. Rekrutmen politik adalah proses seleksi dan pengangkatan individu ke dalam jabatan politik, baik melalui pemilu, pengangkatan langsung, ataupun proses lainnya. Rekrutmen ini bertujuan untuk menciptakan kepemimpinan politik yang mengisi posisi strategis dalam pemerintahan atau lembaga politik. Pendekatan sosiologi politik dalam konteks rekrutmen politik. Pendekatan sosiologi politik memperhatikan faktor support sebagai berikut. Yang pertama, struktur sosial. Struktur sosial seperti kelas, etnis, agama, dan gender memainkan peran penting dalam menentukan peluang seseorang untuk terlibat dalam politik. Individu dari kelompok dominan secara sosial atau kelompok cenderung memiliki akses lebih besar ke sumber daya politik dibandingkan kelompok marginal. Contohnya, negara-negara dengan dominasi kelas menengah atas, calon politikus sering berasal dari latar ekonomi yang kuat, kepentingan kelompok, dan jaringan sosial. Rekrutmen politik sering dipengaruhi oleh jaringan atau kelompok sosial tertentu, seperti partai politik, organisasi agama, ataupun kelompok profesi. Jaringan sosial ini membentuk jalur yang memudahkan individu untuk masuk dalam arena politik, budaya politik. Selanjutnya, budaya politik. Nilai norma dan tradisi politik dalam masyarakat mempengaruhi pola rekrutmen politik. Misalnya, masyarakat dengan budaya politik patriominal. Rekrutmen politik cenderung berdasarkan pada hubungan kekerabatan atau patronase mobilitas sosial. Pendekatan ini juga melihat bagaimana mobilitas sosial atau kemampuan individu untuk berpindah kelas atau status sosial mempengaruhi peluang rekrutmen politik. Semakin tinggi mobilitas sosial di suatu masyarakat, semakin terbuka peluang bagi individu dari berbagai latar belakang dominasi elit politik. Pendekatan politik mengidentifikasi adanya dominasi elit dalam proses rekrutmen politik. Elit cenderung mempertahankan kekuasaan dengan merekrut individu yang mendukung kepentingan mereka. Faktor ekonomi dan kapital sosial, sumber daya ekonomi dan kapital sosial menjadi modal penting dalam rekrutmen politik. Kandidat dengan dukungan finansial kuat untuk kapital sosial tinggi memiliki peluang lebih besar untuk direkrut.
Proses rekrutmen politik menurut pendekatan sosiologi politik, identifikasi kandidat. Rekrutmen politik dimulai dengan mengidentifikasi individu dari kelompok sosial tertentu yang dianggap memiliki potensi atau memenuhi kriteria tertentu. Seleksi oleh jaringan atau institusi partai politik, kelompok kepentingan, atau elit sosial sering memainkan peran dalam menyeleksi kandidat yang dianggap cocok. Penyaringan berdasarkan faktor sosial, faktor seperti latar belakang, keluarga, status ekonomi, gender, dan etnis menjadi pertimbangan dalam rekrutmen. Penciptaan legitimasi. Kandidat yang direkrutmen seringkali memerlukan dukungan dari masyarakat atau jaringan untuk memperkuat legitimasi politiknya. Kritik pendekatan sosiologi politik. Pendekatan ini dimulai terlalu menekankan faktor struktur dan cenderung mengabaikan peran individu dalam mempengaruhi proses politik. Rekrutmen politik tidak selalu ditentukan oleh faktor sosial, tetapi juga oleh kompetensi individu dan meritokrasi. Contoh kasus. Contoh kasus, dominasi elit di Indonesia. Proses rekrutmen politik di Indonesia seringkali melibatkan faktor keluarga dan jaringan sosial elit. Misalnya, politisi dari dinasti politik memiliki peluang lebih besar untuk direkrut. Peran etnis dan agama di beberapa negara, kandidat dari etnis mayoritas atau agama dominan sering diutamakan dalam proses rekrutmen politik. Gerakan politik dari kelompok marginal di negara-negara demokrasi. Gerakan sosial dari kelompok marginal mendorong rekrutmen politik yang lebih inklusif dan representatif. Jadi kesimpulannya, pendekatan politik dalam merekrutmen politik menyoroti berbagai struktur sosial, budaya, dinamika kekuasaan, mempengaruhi proses rekrutmen individu ke dalam jabatan politik. Pendekatan ini membantu memahami mengapa kelompok tertentu lebih diuntungkan atau marginalkan dalam politik dan bagaimana jaringan sosial membentuk jalur menuju kekuasaan. Itulah materi yang saya bawakan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Buah kedondong buah rambutan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.